Assalamualaikum warahmatallahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yumi Ardianti. Di sini saya akan melakukan praktikum biologi dengan judul pembuatan tapai singkong. Sebelum membuat tapai, saya ingin sedikit menjelaskan tentang bioteknologi konvensional. Bioteknologi adalah teknologi yang memanfaatkan makhluk hidup baik sebagian atau keseluruhan untuk menghasilkan barang dan jasa. Bioteknologi konvensional memanfaatkan mikroorganisme secara utuh dan tidak bisa diproduksi dalam jumlah yang sangat besar. Selain itu, bioteknologi konvensional juga dilakukan tanpa adanya fertilisasi, tetapi menggunakan teknik fermentasi. Dalam melakukan proses fermentasi, akan terjadi perubahan sifat substrat dan senyawa kompleks terpecah menjadi senyawa yang lebih sederhana. Tapai merupakan salah satu produk bioteknologi tradisional. Pembuatan tapai termasuk dalam bioteknologi konvensional atau tradisional karena masih menggunakan cara-cara yang terbatas. Tapai dibuat dengan cara fermentasi atau peragian. Pada proses pembuatan tapai, jamur ragi akan memakan glukosa yang ada di dalam singkong sebagai makanan untuk pertumbuhannya, sehingga singkong akan menjadi lunak. Tapai bisa dibuat dari singkong, namun ada juga yang terbuat dari ketan putih dan ketan hitam. Teman-teman tahu tidak cara membuat tapai? Jika tidak, yuk simak videoku agar bisa tahu bagaimana cara membuat tapai. Alat dan bahan: singkong, pisau, wadah, daun pisang, ragi yang sudah dihaluskan, tempat untuk meletakkan singkong, dan pengukus. Pertama-tama, kupas singkong terlebih dahulu. Lalu potong kecil-kecil. Setelah itu, cuci sampai bersih menggunakan air. Setelah dicuci sampai bersih, lalu pindahkan singkong ke dalam wadah yang sudah disediakan. Siapkan air bersih untuk direbus, lalu kita hidupkan kompornya. Masukkan ubi yang sudah dicuci bersih ke dalam tempat pengukus. Kemudian, rebus hingga matang. Setelah matang, angkat ubi yang sudah direbus dan kemudian ditiriskan. Tuangkan singkong yang sudah direbus ke dalam tempat, lalu pisahkan seperti ini. Kemudian, aduk ragi yang sudah dihaluskan secara merata. Taburkan ragi yang sudah dihaluskan ke dalam singkong yang sudah direbus. Lakukan sampai habis ya. Kemudian, jangan lupa diaduk agar raginya merata dengan sempurna. Pindahkan ubi ke dalam tempat yang sudah disiapkan. Lakukan sampai habis ya. Aduk-aduk singkongnya supaya semuanya tercampur merata. Kemudian, tutup singkong yang sudah direbus menggunakan daun pisang. Lakukan sampai semuanya tertutup. Kemudian tutup lagi menggunakan daun pisang. Dan diamkan selama 2 hari. Setelah 2 hari, singkong berubah menjadi tapai dan siap untuk dimakan. Perubahan yang terjadi sebelum diberi ragi, aroma singkong sebelum diberi ragi tidak berbau dan memiliki rasa hambar, memiliki tekstur yang keras dan memiliki rasa yang ambar dengan kepahitan. Rasa singkong hambar dan sedikit manis ketika dibikin. Sesudah diberi ragi, aroma singkong setelah diberi ragi yaitu lebih beraroma sedikit menyengat seperti wangi alkohol dan beras yang sudah terfermentasi. Tekstur singkong lembek, tidak terlalu lengket dan beberapa ada yang sudah menjadi bulir dan sedikit berair. Rasa singkong manis dan sedikit masam serta terdapat rasa manis pada air tape. Mengapa dalam pembuatan tape harus ditaburi dengan ragi? Apa saja mikroorganisme yang terdapat pada ragi tape? Alasan mengapa dalam pembuatan tape harus ditaburi dengan ragi adalah karena yang berperan sebagai pencetus terjadinya fermentasi pada bahan-bahan tape adalah ragi. Sebab pada ragi tape terdapat berbagai macam mikroorganisme di mana yang utama adalah kunyit atau jamur dan kapang jenis
Mengapa ragi harus ditaburkan pada saat bahan dalam keadaan dingin? Karena bila ditaburkan pada saat bahan panas, sel-sel ragi akan mati atau rusak sehingga tidak dapat melakukan fermentasi pada singkong. Mengapa terjadi perubahan tekstur, rasa, dan aroma pada singkong atau bahan lain yang kamu pilih sebagai bahan pembuatan tape setelah diberi ragi dan dipendam selama 3 hari? Hal ini terjadi karena proses fermentasi yang mengubah karbohidrat menjadi gula. Selanjutnya gula diubah menjadi alkohol, karbon dioksida, dan energi atau panas, sehingga terbentuknya zat baru tersebut dapat menyebabkan perubahan tekstur, rasa, dan aroma pada tape singkong.